viewer dari Desa Sewuan, saya terus berangkat ke Merapi dan sekarang pukul 1:05 dini hari. Saya singgah sebentar ke kantor pemerintah Desa Paten. Kantor pemerintah Desa Paten ini tampak cukup megah, bangunannya tampak gagah. Lurah atau kepala Desa Paten adalah Bapak Sutarno. Inilah kantor pemerintah Desa Paten. Ini terdiri dari 3 lantai. Yang atas untuk pengamatan Gunung Merapi, sementara lantai kedua atau di bawah lantai 3 itu untuk ruang rapat-rapat atau meeting, dan di bawah adalah ruang-ruang staff dan ruang kepala desa. Itu saja, dan saat ini saya mau berangkat ke pos Babatan. Jalan inilah yang sebentar lagi akan saya lewati sampai pos Babatan. Dari kantor pemerintah Desa Paten, saya singgah ke tempat Ketua Pemuda Desa Babatan 1. Apa kabar Mas Sumar? Sehat? Alhamdulillah. Kok masih melek? Ini sudah jam 1 lebih ini. Kasih ronda. Oh, ronda. Mas siapa? Yang ini saya agak lupa namanya. Oh, nama saya Poni, Pak. Ya? Ya. Oke. Masih melek-melek. Tadi sempat memantau Merapi barangkali ya? Ya, Itu ya, saya lihat dari Borobudur, lava pijarnya terus-terusan mengalir, meluncur ke bawah. Tampaknya kok ini ya Pak, intensitasnya lagi ya untuk luncuran lava pijarnya. Gugurannya juga masih terjadi ya? Ya, masih terjadi, tapi untuk detailnya kurang tahu, Pak. Sudah Kurang tepatnya. Iya. Kalau dari sini Tadi saya nggak jelas ya kalau dilihat dari sini ya. Kalau dari Sewuan tadi, wah, saya melihat luncurannya berulang kali ya. Di depan saya ini adalah sekali lagi Mas Sumar ya, Ketua Pemuda Dusun Babatan 1 ya. Dan Kadus Babatan 1 adalah Bapak Bambang Pawitan. Bener nggih Mas nggih? Iya, betul, Pak. Dan Pak Bambang Pawitan itu melanjutkan bapaknya Mbah Sosro ya. Mbah Sosro betul? Yang waktu itu juga menjabat sebagai Kadus Babatan 1. Ini sebentar lagi saya mau naik ke pos Babatan menikmati Merapi dari sana. Saya ini pecinta Merapi dan pecinta warga lereng-lereng Merapi itu kabeh tak anggap sedulur, dan mereka juga menganggap saya sedulur. Jadi saya kalau di lereng-lereng Merapi itu tidak khawatir mau singgah di mana, itu semua sedulur saya juga ya Mas Umar. Oke, itu saja. Semoga warga Dusun Babatan 1 2 Desa Paten ya, seluruh Desa Paten, warga Paten sehat walafiat karaharjan. Ngoten mawon Mas Umar, kula tak pamit rumiyin badhe inggah teng Babatan. Pareng rumiyin, monggo. Monggo Mas sinten? Poni. Mas Poni. Oke. Itu nanti disambung untuk video vlog saya. Pareng. Viewer dari tempat Ketua Pemuda Desa Babatan 1, Saudara Sumar, singgah sebentar di sana. Saya terus ke
ke pos Babatan pada hari Kamis tanggal 18 Februari pukul 1:52 saya sampai di pos Babatan. Di sini udara terasa sangat dingin dan sepi. Tak seorang pun ada di area pos Babatan ini. Tentunya di dalam pos Babatan ada petugas yang masih melek mencermati aktivitas Merapi. Tadi dari Balkondes Tok Songo saya melihat beberapa kali luncuran-luncuran lava pijar. Juga tadi saya lihat dari desa Sewuan ketika saya melihat bola voli latihan anak-anak muda di dusun Sewuan. Saya juga melihat beberapa kali luncuran-luncuran lava pijar. Setelah singgah sebentar di desa Sewuan, saya berangkat ke desa Paten. Sempat mampir di kantor pemerintah desa Paten, dan di sana saya juga sempat melihat ada luncuran lava pijar yang cukup besar. Tetapi dari desa Babatan 1 saya tidak melihat ada luncuran. Saat ini saya berada di kawasan Merapi, tepatnya di selasar atau halaman pos Babatan. Udara terasa sangat dingin malam ini, dan saya lihat tadi dari gerbang yang menuju pos Babatan Merapi sudah tertutup puncaknya oleh kabut. Padahal tadi ketika saya lihat dari Borobudur, sosok Merapi sangat jelas. Oke, saya jalan-jalan ini mau melihat Merapi dari depan pos Babatan. Gelap di depan pos Babatan, lampu tidak dinyalakan, lampu halaman, dan saya tidak melihat puncak Merapi dari sini. Tempat di depan saya ini biasanya untuk nongkrong pendatang yang melihat Merapi. Oke, saya akan ke sini ya. Saya mendengar suara-suara serangga, jangkrik. Oh, saya tidak melihat Merapi, hanya tampak separuh sosoknya, dan dari setengah gunung ke atas tertutup awan, ya, awan labu. Dan di sana pos Babatan tampak lengang. Saya tidak tahu ada berapa petugas yang ada di dalam. Biasanya saya kalau kesini agak awal bertemu dengan Pak Suraji atau Pak Tri, juga Pak Yulianto. Oke, saya akan nongkrong di
warung kopi. Di sana ada tempat untuk nongkrong sambil mengamati Gunung Merapi. Suatu keasikan mengamati Gunung Merapi dari warung kopi. Inilah pos Babatan, tempat mengamati aktivitas seismik Merapi. Akan bisa diketahui berapa kali guguran dari puncak, juga akan diketahui perkembangan Merapi, baik itu deformasi yang terjadi, deformasi dari desakan-desakan energi dari bawah, dari dalam Merapi yang mendesak perut Merapi. Saya tidak tahu pasti deformasinya sudah menurun atau ya kayaknya sih mulai menurun. Per hari pernah mencapai 14 cm untuk deformasinya. Itu saja dulu vlog dari pos Babatan untuk pos Borobudur. Salam dari saya.